Selamat pagi teman-teman. Pertemuan ke-9 kita akan mempergunakan V-Class. Nanti silahkan dilihat di Kulon AKM-RTV. Nanti ada beberapa pertanyaan dan juga ada kuis. Jadi materi tetap kita record, tetapi untuk melihat forum nanti bisa dilihat di YouTube yang berkaitan dengan bagaimana ketika Kaisang memberikan statement yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Ya, kita akan berbicara mengenai saluran kampanye. Mengapa sih kita perlu menggunakan saluran kampanye? Apa saja yang termasuk saluran kampanye? Salah satu pengertian yang disampaikan oleh Klimen dan Romele merupakan segala bentuk medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada khalayak. Jadi secara umum itu dibagi menjadi saluran langsung atau non-mediated, misalkan kunjungan lapangan, penyuluhan, dialog publik, penyelenggaraan event, kemudian saluran tidak langsung yaitu mempergunakan media. Dia bisa mempergunakan selebaran, kemudian juga newsletter, poster, banner, spanduk yang ditayangkan di pinggir-pinggir jalan dengan gambaran calon-calon baik itu capres maupun juga cawapres maupun juga caleg dan juga calon senator DPD. Kemudian bisa juga mempergunakan media massa yang mainstream, TV, radio, majalah, surat kabar, film, bioskop, dan juga bisa mempergunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Line, Instagram, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan interaksi penyelenggaraan kampanye dan khalayak itu dibagi menjadi 3. Ada above the line, biasa disebut dengan lini atas, yaitu media-media mainstream. Kemudian through the line, yaitu lini tengah, biasanya itu mempergunakan medsos. Kemudian juga below the line, yaitu saluran tatap muka, penyuluhan, dialog publik, dan sebagainya. Apa yang dimaksud atau diharapkan ketika kita mempergunakan saluran atau menggunakan media massa? Menurut McQuill yang dikutip Clapper, penggunaan media massa itu menyebabkan perubahan yang diinginkan, yaitu konversi, kemudian menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan, kemudian menyebabkan perubahan kecil, baik dalam bentuk maupun intensitas, kemudian memperlancar perubahan, memperkuat apa yang ada, dan mencegah perubahan. Kemudian kecenderungan penyelenggara kampanye di dalam memanfaatkan media itu dibagi menjadi unidirectional campaign atau biasa disebut media oriented campaign, yaitu tindakan memengaruhi khalayak dilakukan secara langsung, kemudian pesan kampanye mengalir secara linier dari sumber ke penerima melalui media massa. Sedangkan bidireksional campaign atau audience campaign, karena keterbatasan media maka para calon-calon itu memanfaatkan saluran komunikasi kelompok dan antar pribadi. Kemudian juga memanfaatkan pentingnya pembuka pendapat seperti yang dilakukan oleh beberapa cawapres seperti Gibran kemarin ketika mengumpulkan kepala-kepala desa untuk menyampaikan memperoleh gagasan-gagasan yang dia dapatkan. Kemudian juga menggunakan saluran tatap muka dan media umum di dalam kampanye.
ini bisa kita mengutip beberapa teori, salah satunya misalkan yang sudah teman-teman presentasikan, yaitu penggunaan teori difusi inovasi oleh siapa? Oleh Rogers. Dia mengemukakan bahwa pembicaraan tentang gagasan inovasi antara khalayak dan pemuka pendapat di sekitar mereka atau antara pengguna pertama produk memberikan efek pembelajaran dan dorongan perilaku. Ya, kemudian silahkan dibaca itu mengenai karakteristik media. Di situ ada mediumnya apa, mengapa dia menggunakan medium tersebut, kemudian sampai pada alasan negatifnya. Jadi ada spanduk, ada billboard, ada pengiriman surat, ada promosi, kemudian ada pertunjukan panggung, wayang, ketoprak, kemudian juga lenong dan seterusnya, dan juga mempergunakan diskusi ilmiah atau yang biasa disebut dengan seminar. Itu karakteristik media, silahkan untuk dibaca. Kemudian teman-teman, penggunaan media massa di dalam kampanye itu beberapa pendapat, penelitian Roper misalkan membuktikan bahwa orang lebih menggunakan TV daripada radio untuk mendapatkan informasi yang umum. Herzog pada tahun 94 mengutip Ferguson menemukan bahwa 41% dari seluruh pendengar drama mengatakan bahwa serial drama yang didengarkan mengajarkan untuk memecahkan masalah mereka. Kemudian kalau di bidang politik ya ada kesempatan orang calon yang dikampanyekan untuk memenangi pemilu bergantung pada penggunaan media massa. Kita tahu bahwa masing-masing partai ada yang blocking time, ada juga yang karena visi misi dari media tersebut menggunakan waktu yang sama untuk ketiga calon pasangan baik nomor 1, nomor 2 maupun juga nomor 3. Ya, kemudian teman-teman jangan lupa nanti dikerjakan kuis maupun juga forumnya yang juga nanti akan saya sampaikan di luar materi yang sudah saya sampaikan ini. Minggu depan kita masih juga mempergunakan ikhlas. Terima kasih.